Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud zat, hari ini kita akan lanjut ke bab perubahan zat. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, kalau banyak sekali nih contoh-contoh perubahan zat. Agar kita lebih paham tentang zat, yuk kita sama-sama perhatikan video berikut ini. Perubahan zat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, perubahan kimia dan yang kedua perubahan fisika. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih perbedaan dari perubahan kimia dan perubahan fisika serta contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan belajar tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Di sini ada ciri-ciri bagaimana suatu perubahan itu disebut dengan perubahan fisika. Paling pertama, ciri-cirinya adalah dia tidak akan terbentuk jenis zat baru. Ciri yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir, cirinya adalah hanya diikuti perubahan fisik saja. Sehingga jika suatu zat berubah dengan ciri-ciri seperti yang tiga hal tadi, maka suatu zat itu dikatakan berubah secara fisika atau perubahan fisika. Nah, seperti apa sih contoh-contoh perubahan fisika yang memenuhi ciri-ciri tadi? Contohnya ini, yang awalnya pohon kayu, dia berubah bentuk menjadi potongan kayu dan bisa jadi potongan kayu itu diubah bentuknya saja menjadi kursi, lemari, ataupun pensil. Jadi di sini hanya berubah bentuk saja. Contoh lainnya dari perubahan fisika dilihat hanya perubahan bentuk saja, seperti beras yang diubah menjadi tepung ataupun tanah liat yang diubah menjadi gerabah, dan batu-batu yang dipukul terus berubah menjadi kerikil. Adapun benang yang berubah bentuk menjadi kain. Jadi perubahan fisika ini hanya merubah bentuk saja tanpa merubah sifat aslinya. Selain dilihat dari perubahan bentuk, perubahan fisika juga dapat dilihat dari perubahan wujud zat. Sebagai contoh, kita tahu sebelumnya bahwa zat padat dapat berubah menjadi zat gas ataupun sebaliknya. Contoh, air ketika didinginkan akan berubah menjadi beku atau menjadi zat padat, namun sifatnya tetap sama air, tetap seperti sifat sebelumnya. Air ketika dipanaskan akan berubah menjadi gas, namun gas itu bisa kembali lagi menjadi air ketika didinginkan. Jadi, untuk perubahan wujud zat ini, dia akan kembali ke bentuk sebelumnya. Contoh lainnya, larutan gula. Ketika mencampurkan gula yang berbentuk padat dengan air, maka gula itu akan berubah atau tercampur dalam bentuk larutan. Namun, larutan gula ini dapat berubah bentuk kembali menjadi gula dengan cara dipanaskan. Jadi, gula ini dapat kembali berubah bentuk ke asalnya sebelum dilarutkan. Selanjutnya, kita belajar tentang perubahan kimia. Berbeda dengan perubahan fisika, perubahan kimia merupakan perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Bedanya di situ, kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat jenis baru, kalau kimia menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya, pertama, terbentuk jenis zat baru. Yang kedua, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian diikuti perubahan fisik melalui reaksi kimia, dan terakhir massa zat sebelum dan sesudah reaksi akan sama. Perubahan kimia biasanya melalui berbagai proses. Proses-proses perubahan kimia sebagai berikut. Pertama, ada proses pembakaran, yang kedua proses pembusukan, dan yang ketiga adalah proses pengkaratan ataupun korosi. Kita bahas dari proses pembakaran. Nah, sebagai contoh, terlihat bahwa kayu ketika dibakar akan berubah menjadi abu. Apakah abu tersebut bisa berubah kembali menjadi kayu? Tentu saja tidak. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan kimia di mana terbentuk jenis zat baru.
di mana abu tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Selanjutnya, proses kimia yaitu pembusukan. Sebagai contoh, di sini ada roti dan apel yang sudah membusuk. Nah, bahan makanan yang menjadi busuk ini tidak dapat kembali ke semula, dan sifat-sifat setelah mereka mengalami perubahan berbeda dengan sifat asalnya. Ini disebut dengan perubahan kimia. Tes kimia lainnya yaitu pengkaratan atau korosi. Nah, seperti lihat ya, bahwa beberapa logam seperti besi itu dapat mengalami pengkaratan. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara logam, air, dan oksigen sehingga terjadinya pengkaratan atau korosi. Nah, besi atau logam-logam yang sudah mengalami pengkaratan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh perubahan kimia lainnya selain dari tadi kayu dibakar, makanan yang busuk, dan pengkaratan, yaitu salah satunya adalah tempe. Tempe berasal dari kedelai yang melalui proses fermentasi menjadi tempe, di mana tempe ini tidak dapat kembali ke bentuk asalnya dan tempe sudah sangat berbeda sifatnya dengan kedelai. Yang lainnya yaitu ada susu yang berubah menjadi keju ataupun yogurt dan perubahan warna pada tanaman. Perubahan warna ini juga merupakan reaksi kimia yang terjadi pada tanaman, bisa buah-buahan, daun ataupun batang yang berubah warna. Bahkan dalam sehari-hari ketika kita makan, bagaimana suatu makanan itu dapat tercerna dengan baik, itu melalui berbagai organ-organ di dalam yang mengubah makanan-makanan kita menjadi energi dengan berbagai proses kimia yang berada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita makan, makanan tersebut berubah dari yang bentuknya nasi, kita kunyah, di situ dapat terjadi proses kimia sehingga dapat dicerna oleh organ-organ tubuh kita dan dapat diserap gizi-gizinya. Nasi akan diserap gizi-gizinya, kemudian diolah dan akan berubah menjadi kotoran-kotoran. Inilah proses kimia atau perubahan kimia yang terjadi di dalam tubuh kita.